siswa dapat mengetahui definisi daripada multimedia. Siswa dapat mengetahui manfaat dan juga fungsi dari multimedia. Langsung saja ke pembahasannya. Sejarah multimedia. Sebenarnya sejarah multimedia ini berasal dari dunia teater. Sebuah teater disebut multimedia jika menampilkan beberapa jenis media. Jadi kalau misalnya medianya hanya satu, dia tidak bisa disebut dengan multimedia. Di antaranya seni drama yang diperankan manusia, serta lukisan, instalasi, dan musik yang berperan sebagai latar cerita. Itu disebut dengan multimedia. Nah, multimedia tidak bisa lepas dari berbagai penemuan perangkat komunikasi seperti Texton yang pertama kali memperkenalkan media cetak pada abad ke-15. Selanjutnya dilanjutkan pada abad ke-19, yaitu masa terpenting bagi perkembangan dunia telekomunikasi. Selanjutnya menurut Matthew Reedy menunjukkan publik dengan pemeran fotografi sekitar tahun 1862. Selanjutnya lalu ditandai dengan penemuan telegram oleh Samuel, telepon oleh Alexander, dan juga radio oleh Marconi. Nah, dari revolusi televisi ini sekitar tahun 1940-an membawa multimedia ke arah lebih serius, apalagi ketika era komputer dan juga internet mulai berlangsung sejak tahun 1960-an. Nah, teknologi ini memungkinkan manusia untuk menggabungkan berbagai macam media dengan satu perangkat. Internet telah menjadi raksasa media komunikasi saat ini. Multimedia akhirnya memperoleh cakupan wilayah pengguna tak terbatas, dan hingga kini masih belum ada tanda-tanda munculnya teknologi pengganti yang lebih mutakhir daripada si internet ini. Selanjutnya kita masuk ke pengertian multimedia. Nah, secara bahasa, multimedia terdiri dari dua kata, yaitu multi dan juga media. Multi artinya banyak, sedangkan media artinya penyampaian. Digunakan untuk sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan ataupun perantara. Nah, multimedia ini dia secara bahasa menjadi multi dan juga media. Multi artinya banyak, ini artinya selanjutnya, jadi pengertian multimedia ini adalah perantara pesan yang terdiri dari lebih dari satu elemen. Kan tadi sudah dikatakan multi ini kan banyak. Jadi kalau misalnya elemennya hanya satu, dia tidak bisa disebutkan multimedia. Dia harus ada misalnya audio, video, gambar, itu baru bisa disebut dengan multimedia. Nah, dalam definisi lain, multimedia adalah
ini kombinasinya dapat ditampilkan, disimpan, dikirim, dan diproses dengan sebuah perangkat tertentu. Nah, menurut para ahli, menurut Bumeral, multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan penggabungan teks, animasi, suara, gambar, video, dan tools ataupun alat bantu, dan link, sehingga penggunaan dapat melakukan navigasi, interaksi, berkarya, dan juga berkomunikasi. Nah, sesuai dengan namanya, suatu media dapat dikatakan multimedia jika terdiri dari 2 atau lebih elemen. Sebagai contoh, sebuah brosur. Contohnya kita bisa lihat di brosur. Brosur itu kan di situ ada beberapa macam elemen media, seperti gambar dan juga teks. Itu adalah multimedia. Selanjutnya kita lihat contohnya di video klip. Nah, dapat dikatakan media karena di situ ada unsur suara, gambar, atau juga teks. Ini berbeda dengan misalnya rekaman suara kaset. Itu kan hanya memiliki satu elemen saja, yaitu suara. Itu tidak bisa dikatakan sebagai multimedia. Selanjutnya kita masuk ke bab fungsi multimedia. Nah, multimedia berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi. Multimedia menjadikan komunikasi berjalan lebih efektif daripada metode-metode klasik yang selama ini dipakai, terutama dalam hal komunikasi massal. Nah, kalau misalnya sekarang kan dengan adanya multimedia, kayak brosur itu bisa dipajang di mana-mana, jadi informasi itu lebih cepat meluas. Selanjutnya, tadi kan kita udah membahas tuh sejarah, pengertian, manfaat, dan juga fungsi. Sekarang kita akan berdiskusi. Silahkan anak-anak murid, ibu yang bahagia, silahkan berdiskusi tentang manfaat multimedia dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalau misalnya ada tambahan atau kesalahan, bisa diutarakan. Dan nantinya kalau misalnya ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Sekarang ibu bagi kelompok menjadi satu kelompok 4 orang. Ini dibagi 2. Diskusi tentang manfaat dari multimedia dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat apa? Manfaat multimedia dalam kehidupan sehari-hari. Bidang Kesehatan, pendidikan, apa lagi? itu kan tadi aku tuh, tapi aku udah lupa. Transportasi. Dalam bidang industri kamu Kalau di bidang industri dia kan ini pakai apa? Apa yang ada di bidang itu juga bidang ekonomi bisnis. Itu terus. Video itu enggak. Cukup udah berapa menit Mungkin di sini ada udah bisa ya? Ya, Bu. Perwakilan dari kelompok 1 silakan. Manfaat multimedia dalam kehidupan sehari-hari. Berdiri, Bu. Iya, iya. Manfaat multimedia di bidang informasi dan komunikasi itu ada beberapa media yang memang sering masyarakat menggunakan, seperti HP, TV, dan radio untuk mencari informasi dan berkomunikasi antar sesama. Terima kasih kepada kelompok 1. Beri aplaus teman-teman. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 2 silakan. Saya akan menjelaskan multimedia dari media pembelajaran. Nah, di dalam multimedia ini kita mengetahui bahwa kita punya multimedia ada dari sebuah slide presentasi yang disampaikan yang menarik sehingga anak didik mudah mengingatnya. Nah, salah satu contohnya itu adalah presentasi yang interaktif dan dengan proyektor. Sekian, terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, benar sekali ya yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi. Manfaat multimedia dalam kehidupan sehari-hari
benar. Apalagi kita lihat sekarang multimedia adalah masuk ke segala aspek kehidupan. Jadi perkembangan teknologi digital turut mendukungnya. Kemajuan ini memberikan manfaat luar biasa. Multimedia dimanfaatkan di segala bidang untuk berbagai keperluan. Di antaranya kita bisa lihat yang pertama di bidang pendidikan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2 tadi. Di dalam bidang pendidikan kita bisa melihat adalah dalam proses belajar mengajar. Multimedia membuat siswa mengingat dengan mudah tentang isi pembelajaran. Multimedia menyampaikan isi pembelajaran dengan canggih dan juga berkesan. Itu bisa kita lihat di menggunakan pembelajaran menggunakan PowerPoint. Itu kan siswa lebih paham dengan materi pembelajaran yang diajarkan. Selanjutnya kita bisa lihat di bidang kesehatan. Nah, multimedia mempermudah dokter dan juga perawat dalam memonitor kesehatan pasien, monitor detak jantung, terus memonitor komputer aliran darah, memeriksa organ dalam pasien dengan sinar X dan lain sebagainya. Itu kan memudahkan dokter dan juga perawat dalam bidang kesehatan. Selanjutnya dalam bidang transportasi. Nah, multimedia ini dengan komputer semua jadwal dan jalur penerbangan yang transit di bandara bisa diprogram dan dijadwalkan dengan komputer. Untuk menerbangkan sendiri, pesawat dilengkapi dengan peralatan komputer. Bahkan setelah mencapai ketinggian tertentu, pesawat bisa diterbangkan otomatis dengan pilot otomatis yang diprogram di komputer. Nah, kalau misalnya kan kita lihat sekarang pun, kalau kita mau terbang tuh, mau terbang, mau naik pesawat, itu lebih mudah. Apalagi kan sekarang udah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita download untuk membeli tiket di situ. Selanjutnya kita lihat manfaat multimedia itu di bidang industri ataupun perfilman. Perfilman, semua efek-efek dunia acting, animasi dan juga penyandingan adegan film semua direkam dengan perangkat elektronik yang dihubungkan dengan komputer. Animasinya juga dikembangkan mempergunakan animasi yang dibuat dengan aplikasi komputer. Kayak misalnya efek-efek bangunan-bangunan itu kan semua efek komputer. Sekarang manusia kalau misalnya mau buat film itu, dia hanya menggunakan layar hijau, selebihnya efek daripada multimedia semua. Selanjutnya kita lihat di bidang perdagangan. Nah, di bidang perdagangan ini multimedia mengubah cara orang berbelanja. Yang dulunya pergi ke toko, baru kita beli, kita lihat barangnya. Sekarang kita bisa berbelanja di rumah dengan menggunakan aplikasi-aplikasi. Sekarang kan banyak sekali tuh aplikasi-aplikasi yang bisa membuat kita berbelanja banyak-banyak tuh. Kayak misalnya Lazada, Shopee dan juga lain-lain. Itu kan kita pun nggak capek keluar rumah. Jadi mungkin hanya ini pembelajaran kita hari ini. Ada pertanyaan? Jelas. Mungkin Gus Novitalia ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Mungkin sekian dari pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, multimedia adalah sarana komunikasi. Nah, multimedia ini adalah sarana penyampaian multimedia adalah sarana komunikasi yang mengintegrasikan teks, gambar, diam dan bergerak, animasi audio, dan media lain. Kombinasi elemen tersebut dapat ditampilkan, disimpan, dikirim, dan diproses dengan sebuah perangkat tertentu. Nah, multimedia berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi. Multimedia menjadikan komunikasi berjalan lebih efektif dari metode-metode klasik yang selama ini dipakai, terutama dalam hal komunikasi masalah. Selanjutnya, multimedia dimanfaatkan di segala bidang untuk berbagai keperluan, di antaranya bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang perdagangan, perfilman, dan lain sebagainya.
Sekian materi pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam